Halo teman-teman semua, salam jumpa lagi, salam sehat bagi para penonton channel bola Barcelona FH. Jadi minta maaf saya baru membahas lagi tentang Barcelona ya, karena selama ini saya berada di luar kota. Nah teman-teman, saya melihat di banyak sekali media sosial, Twitter dan berbagai media sosial lainnya, banyak sekali para fans ataupun yang antipati dengan Barcelona menghujat pelatih Barcelona yang baru ya, Xavi Hernandez. Padahal Xavi ini kan baru 6 bulan memimpin Barcelona dan baru 3 kekalahan beruntun. Itu membuat banyak sekali para fans mengkritik habis-habisan Xavi, dan bahkan saya melihat ada berita tadi di Indopost yang mengatakan bahwa Juan Laporta sudah ingin memecat Xavi Hernandez. Saya kira ini berita hoax dan nggak benar, dan saya mencari-cari browsing di media-media Spanyol, saya nggak ngeliat itu. Jadi ini media hanya untuk mencari rating aja, dan saya nggak akan percaya ini, karena menurut saya Xavi adalah seorang pelatih yang benar-benar ingin membangkitkan kembali Barcelona dari keterpurukan. Dan Xavi ini bukan pelatih yang menghancurkan Barcelona ya, tetapi membawa Barcelona ke tempat yang lebih jauh. Hanya memang kan sekarang Barcelona ini sedang terpuruk dalam beberapa pertandingan karena banyak faktor ya. Tentu nanti saya akan bahas di sesi yang lain ini kenapa Barcelona terpuruk. Tetapi saya ingin melihat secara proporsional dan adil supaya teman-teman jangan mengadili secara membabi buta ya pelatih Barcelona Xavi Hernandez. Saya kira teman-teman harus berterima kasih lah kepada pelatih Xavi, karena dia istilahnya membangkitkan gairah para pemain Barcelona, membangkitkan kembali gairah dari para fans bahwa Barcelona pada musim ini sempat terpuruk dan bahkan tidak punya harapan untuk naik ke zona Champions. Tetapi di bawah Xavi ini sebuah pencapaian luar biasa bahwa Barcelona saat ini sudah mencapai posisi runner up meskipun belum aman, tetapi dengan beberapa pertandingan yang tersisa saya kira Barcelona bisa mempertahankan posisi ini. Namun sangat tidak proporsional dan sangat tidak adil ketika fans mengatakan bahwa Xavi ini pelatih yang buruk. Padahal ini adalah pelatih yang benar-benar bisa membangkitkan Barcelona dari momen krisis. Jadi ini klub yang sangat kritis teman-teman, tidak main-main melatih klub ini. Ronald Koeman gagal, lalu Valverde sebelumnya gagal, beberapa pelatih sebelumnya itu gagal karena mismanagement dari klub, dan membutuhkan seorang pelatih yang tangguh, yang cekat, yang tegas, yang bisa membangkitkan kembali gairah tim. Hanya dengan 3 kekalahan Anda semua sudah menghujat dan mencaci maki Xavi Hernandez. Saya kira itu nggak adil. Nah teman-teman, kalau dilihat dari track record, Xavi datang pada saat Barcelona berada terlempar di urutan ke-9, dan teman-teman saksikan sendiri sejak Januari dia bisa membungkam banyak sekali musuh. Dia mengalahkan Atletico Madrid 4-0, 4-2, mengalahkan Valencia 4-0, mengalahkan Atletico Bilbao juga 4-0, mengalahkan Osasuna dengan 4-0, dan mengalahkan rival abadinya Real Madrid 4-0. Dan ini bukan pencapaian kebetulan teman-teman, ini karena Xavi sudah benar-benar memiliki pemain yang dia inginkan. Hanya memang ketika jeda internasional selesai, Barcelona perlahan mulai turun dan kalah dari Eintracht Frankfurt di kandang Barcelona, lalu kalah lagi di kandang selama 3 kali beruntun. Itu yang membuat para fans mengatakan bahwa Xavi ini miskin taktik. Padahal dari segi permainan Xavi ini nggak buruk selama 3 pertandingan. Hanya memang klub yang berhadapan, tim yang berhadapan dengan Barcelona selama ini menerapkan sistem parkir bus, sementara lini serang Barcelona nggak terlalu efektif. Dan memang Barcelona di 3 pertandingan terakhir saya melihat mengandalkan sisi sayap, dan hanya Ousmane Dembele yang hidup, sementara Ferran Torres itu mati ya. Lalu kehilangan Pedri tentu kehilangan besar bagi Xavi, karena Pedri adalah jenderal lapangan tengah yang bisa mengatur tempo dan mampu untuk mencetak gol dan membuka celah bagi pemain-pemain depan Barcelona untuk bisa menciptakan banyak peluang. Oleh karena itu teman-teman, terlalu dini mengatakan bahwa Xavi adalah pelatih yang buruk. Menurut saya ini adalah pelatih yang sukses untuk bisa membangkitkan Barcelona dari krisis. Hanya memang saat ini kan Barcelona kembali beberapa pemainnya cedera, Gerard Piqué dan beberapa pemain-pemain lainnya cedera, dan cederanya Gerard Piqué sangat mengganggu lini pertahanan Barcelona ya, karena kita tahu di bawah Xavi, Piqué itu sepertinya muda lagi. Lalu
proses transisi dari Barcelona agak sedikit lamban ya. Busquets itu menurut saya perlu diganti lah. Ini mungkin yang perlu dikritik dari Xavi, karena dari segi akurasi umpan lalu oper-opernya sudah nggak bagus lagi ini Busquets. Mungkin untuk passing pendek mungkin bisa ya, tetapi untuk transisi lalu untuk akurasi passing saya kira sudah nggak bisa diharapkan lagi. Oleh karena itu kita berharap bahwa Xavi bisa melihat sisi lemah dari Busquets ini dan bisa menempatkan gelandang yang lebih mobile lah di situ. Frenkie de Jong itu bisa dipasang di daerahnya Busquets supaya dia kembali kepada posisi naturalnya. Hanya memang kan selama ini De Jong begitu dipasang di posisi itu kan tidak terlalu sukses juga. Tetapi kan nggak bisa mempersalahkan De Jong karena dia nggak bisa hanya bermain sekali pada posisi itu. Saya berharap Xavi itu harus intens lah memasang Frenkie de Jong di posisinya Sergi Busquets supaya proses transisinya berjalan dengan baik dan dia bisa mengandalkan Gavi atau Nico Gonzalez atau siapapun lah di lini depan selama Pedri ini cedera. Dan ada harapan bahwa Barcelona punya amunisi baru di lini depan. Saya kira Ansu Fati pada pekan ini akan bermain dan ini adalah harapan besar bagi Barcelona untuk bisa menang melawan Mallorca di pekan ini. Dan teman-teman, saya akan tegaskan dan saya punya sikap bahwa Xavi tetap menjadi pelatih terbaik Barcelona, hanya tinggal momentum saja dia bangkit, dan saya kira 3 kekalahan ini adalah menjadi kekalahan yang perlu dievaluasi, dan saya kira Xavi sudah belajar banyak dari kekalahan dan dia akan bangkit pada pekan-pekan ke depan dan bisa mempertahankan Barcelona pada zona Champions. Dan saya tetap mengatakan bahwa musim depan Barcelona akan bangkit meskipun tanpa Lionel Messi ya. Dan Xavi sudah meminta manajemen untuk mendatangkan 7 pemain pada pos-pos yang berbeda ya, dan ini penting bagi Juan Laporta. Jangan hanya meminta agar Barcelona kompetitif juara sementara manajemennya nggak bekerja dengan baik. Sudah begitu manajemennya sudah menuntut terlalu tinggi, dia memberikan gaji yang terlalu rendah kepada pemain. Saya kira ini bukan sebuah solusi ya. Jadi manajemen di bawah Juan Laporta harus menepati janjinya, karena waktu kampanye dia janjinya terlalu ambisius dan terlalu besar, dan kita berharap ya fans harus menagih janji dari Laporta ini. Jangan sampai sisi keuangan tidak diperbaiki, lalu sisi teknis dari pembelian pemain juga tidak diperbaiki. Ya model-model misalnya Ousmane Dembele yang diperpanjang masa kontrak atau Gavi itu terkatung-katung karena persoalan gaji, dan saya kira ini harus diperbaiki oleh manajemen klub. Akhirnya teman-teman, saya tetap percaya bahwa di bawah Xavi Barcelona akan bangkit dan Xavi bukan bawa keterpurukan di Barcelona. Terima kasih teman-teman.